Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang raja-raja pendukung Buddha. Yang mana di pertemuan ini kita akan membahas tentang Raja Bimbisara. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasannya, teacher akan menerangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Dan berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang Raja Bimbisara. Oke Ananda semua, pastinya Ananda bertanya-tanya ya, siapa sih Raja Bimbisara dan apa kaitannya dengan Buddha Dharma atau dengan Buddha? Raja Bimbisara adalah seorang raja, yaitu Maharaja yang berasal dari negara atau kerajaan Magadha dan kerajaan Angga, dengan ibu kotanya yaitu Rajagaha. Raja Bimbisara merupakan seorang raja yang sangat terkenal. Beliau mempunyai kekuasaan yang cukup besar di India dengan kerajaan Magadha dan Angga. Dan kemudian jika kita membaca silsilah dari kehidupannya, Raja Bimbisara ini mempunyai seorang istri yang cantik luar biasa, yaitu yang bernama Ratu Kema, yang kemudian Ratu Kema ini akhirnya menjadi seorang bhikkhuni. Dan kemudian Raja Bimbisara ini juga mempunyai seorang anak, yang anaknya bernama Raja Ajata I, yaitu penerus dari kerajaan Magadha. Jadi Ananda semua, Raja Bimbisara adalah raja pertama yang berjumpa dengan Petapa Gotama yang nantinya akan menjadi Buddha dan sekarang kita kenal sebagai Buddha Gotama. Pertemuan atau perjumpaan antara Raja Bimbisara dan Petapa Gotama ini terjadi di masa awal pertapaan dari Petapa Gotama, yang mana setelah Petapa Gotama atau setelah Pangeran Siddhartha ini memotong rambutnya, kemudian mengenakan jubah dan menjadi seorang petapa, kemudian Petapa Gotama ini melanjutkan perjalanan dalam usaha untuk mencapai penerangan sempurna, yaitu menjadi Buddha. Kemudian Petapa Gotama ini tiba di suatu tempat yang merupakan kerajaan Magadha, yaitu di kota Rajagaha. Saat di kota Rajagaha, disitulah pertama kali Raja Bimbisara melihat Petapa Gotama yang begitu agung dan begitu mulia. Kemudian pada saat itu Petapa Gotama ini sedang melakukan pindapata, dan setelah melakukan pindapata, Petapa Gotama keluar dari gerbang kota Rajagaha dan kemudian menuju ke Bukit Pandawa di kaki Gunung Himalaya. Kemudian pada saat itu Raja Bimbisara ini menemui dari Petapa Gotama, dan disitulah awal mula perjumpaan dari Raja Bimbisara dan Petapa Gotama. Di perjumpaannya dengan Petapa Gotama, Raja Bimbisara ini kemudian menanyakan tentang asal-usul dari Petapa Gotama. Dan pada saat itu Raja Bimbisara ini juga menawarkan sebagian dari kerajaannya untuk diberikan kepada Petapa Gotama, agar Petapa Gotama ini mau menerima dan kemudian menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Akan tetapi pada saat itu kemudian Petapa Gotama menolak karena apa? Tujuan dari Petapa Gotama meninggalkan kehidupan duniawi adalah untuk mencapai penerangan sempurna dan kebahagiaan tertinggi, terbebas dari duka, tua, sakit, dan kematian. Di situ juga Petapa Gotama menjawab bahwa beliau ini berasal dari suku Sakya, kerajaan Kapilawastu. Beliau meninggalkan kehidupan duniawi adalah untuk mencapai penerangan sempurna, bukan untuk mencari kesenangan duniawi.
Kalau beliau mau mencari untuk kesenangan duniawi, maka beliau akan menetap di Kapilawastu dan menjadi raja di Kapilawastu. Mengetahui bahwasannya penawaran atau permintaan dari Raja Bimbisara ini tidak diterima oleh Petapa Gotama yang menolak dengan sopan dan dengan agung, kemudian Raja Bimbisara memohon kepada Petapa Gotama. Permohonannya adalah ketika nanti Petapa Gotama telah menemukan ajaran atau menemukan dharma yang mana ajaran tersebut membawa kepada kebahagiaan tertinggi, terbebas dari duka, maka Petapa Gotama harus menuju atau mengajari atau kembali ke Rajagaha untuk menyampaikan atau mengajarkan ajarannya kepada Raja Bimbisara dan kepada masyarakat yang ada di Rajagaha. Nah, pada saat itu kemudian Petapa Gotama mengatakan bahwa ketika nanti Petapa Gotama ini menjadi Buddha dan menemukan ajaran yang tertinggi, maka beliau akan mengajarkan kepada Raja Bimbisara dan masyarakat yang ada di kota Rajagaha. Nah, itu adalah perjumpaan awal dari Petapa Gotama dengan Raja Bimbisara. Setelah waktu berlalu dan Buddha atau Petapa Gotama ini telah menjadi Buddha, mencapai penerangan tertinggi. Ketika Buddha telah mencapai penerangan sempurna atau Petapa Gotama telah mencapai penerangan sempurna, beliau tidaklah lupa dengan janji yang telah diberikan kepada Raja Bimbisara. Jadi pada suatu ketika Buddha ini kemudian mengunjungi Rajagaha bersama dengan para murid-muridnya. Pada saat itu ketenaran dari Buddha sebagai seorang guru agung dan mulia dan guru spiritual yang cukup terkenal pada saat itu, ini akhirnya didengar oleh Raja Bimbisara. Dalam perjalanan menuju ke Rajagaha tersebut, Buddha ini kemudian berhenti di sebuah hutan kecil yang bernama Latiwana. Dalam waktu singkat tersiarlah bahwa Buddha sedang berada di Rajagaha dan berdiam di hutan kecil yang bernama Latiwana. Buddha merupakan seorang arahat yang telah mencapai penerangan sempurna dan mengajarkan dharma yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya. Nah, mendengar berita tersebut, kemudian Maharaja atau Raja Bimbisara ini beserta para pengiringnya datang untuk mengunjungi Buddha dan kemudian memberikan hormat, duduk di sisi atau di tempat yang layak. Namun pada saat itu para pengiringnya atau para pengawal dari Raja Bimbisara ini tidak memberikan hormat. Kenapa? Karena mereka bingung. Bingung kenapa? Karena pada saat itu ada Petapa Kasapa, yaitu Urwela, Nadi, dan Gaya yang menjadi biku dan ikut di dalam rombongan dari Sangha yang bersama dengan Buddha pada saat itu. Jadi pada saat itu para pengawal atau para pengiring dari Raja Bimbisara ini bingung. Bingung mereka harus menghormat kepada siapa? Kepada Buddha atau kepada Biku Kasapa. Mereka ragu. Ragunya kenapa? Apakah Buddha yang menjalani kehidupan melalui bimbingan yang diberikan oleh Yang Mulia Kasapa, ataukah Yang Mulia Kasapa yang menjalani kehidupan suci di bawah bimbingan dari Buddha? Karena kedua orang tersebut atau karena kedua-duanya ini merupakan guru-guru spiritual yang cukup terkenal dan disegani pada saat itu. Nah, pada saat itu Sang Buddha ini membaca pikiran dari para pengiring dari Raja Bimbisara, dan kemudian Buddha bertanya kepada Yang Mulia Kasapa mengapa ia meninggalkan
cara pemujaan apinya. Kemudian pada saat itu Biku Kasapa kemudian bangun dari tempat duduknya dan kemudian berlutut di hadapan Buddha dan memberikan hormat kepada Buddha dan mengatakan bahwa beliau menjalani kehidupan suci di bawah dari bimbingan dari Buddha. Saat itu juga Biku Mahakasapa menjelaskan bahwa ia lebih senang pada keadaan damai, yaitu nibbana di bawah dari bimbingan dari Buddha Gautama dibandingkan dengan pemujaan-pemujaan yang dilakukannya pada saat yang lampau dengan pemujaan api dan juga kesenangan-kesenangan indriawi. Setelah itu kemudian dirinya ini berkata bahwa Buddha adalah guruku, Sang Buddha adalah Sang Bhagawa, dan aku atau saya adalah murid dari beliau. Akhirnya setelah mendengar penjelasan dari Biku Mahakasapa, maka semua orang dan para pengiring dari Raja Bimbisara ini tidak ragu lagi terhadap pencapaian yang telah dicapai oleh Buddha. Dan pada saat itu dengan penuh keyakinan mereka meyakini bahwa Buddha adalah guru agung yang maha mulia. Kemudian setelah itu Buddha memberikan penjelasan Dharma kepada Raja Bimbisara dan para pengiring dari Raja Bimbisara tersebut. Selesai dari Buddha membabarkan Dharma, Raja Bimbisara kemudian mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Setelah keraguan-raguan dari para pengiring atau orang-orang yang ada pada saat itu ini telah hilang dan mereka memiliki keyakinan yang teguh, kemudian Buddha ini membabarkan Dharma kepada mereka semua, yang diawali dengan membabarkan khotbah tentang Anupubikata dan dilanjutkan dengan 4 kebenaran mulia. Pada akhir khotbah tersebut kemudian 11 dari 12 orang yang hadir ini memperoleh mata Dharma dan yang satunya ini memperoleh keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Triratna. Pada saat itu Raja Bimbisara ini mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Setelah Raja Bimbisara mencapai tingkat kesucian Sotapanna, kemudian Raja Bimbisara mengatakan kepada Buddha bahwasanya, "Oh Sang Bhagawa, dulu waktu saya masih menjadi putra mahkota atau pangeran dan belum naik tahta kerajaan, saya mempunyai 5 macam keinginan. Keinginan tersebut yaitu 1. Semoga aku kelak menjadi Raja Magadha. Yang kedua, semoga seorang Buddha akan datang di negeriku sewaktu aku memerintah menjadi raja. Yang ketiga, semoga aku memperoleh kesempatan untuk mengunjungi Buddha. Yang keempat, semoga Buddha memberikan khotbah kepadaku. Dan yang kelima, semoga aku mengerti apa yang harus dimengerti dari ajaran Buddha tersebut." Sekarang semua keinginan yang berjumlah 5 tersebut telah aku penuhi. Jadi 5 keinginan dari Raja Bimbisara yang luar biasa tersebut telah terpenuhi ketika pertemuan dengan Buddha, mendengarkan khotbah Buddha, dan kemudian beliau mampu untuk memahami ajaran yang disampaikan oleh Buddha. Setelah itu kemudian Raja Bimbisara ini menyatakan diri bahwa beliau akan menjadi upasaka seumur hidupnya, dan kemudian beliau mengundang Buddha beserta para pengikutnya yaitu para bhikkhu sangha untuk datang besok siang di persembahan dana makanan yang dilakukan di istana di kota Rajagaha. Kemudian beliau bangun dari tempat duduknya, kemudian berjalan memutar dengan Buddha berada di sebelah kanan dan kemudian kembali ke istana. Kemudian di hari di mana Raja Bimbisara ini mendanakan
makanan kepada Buddha dan para siswanya, pada saat itu Raja Bimbisara ini memikirkan suatu tempat yang layak digunakan oleh Buddha sebagai tempat tinggal. Kemudian pada saat itu Raja Bimbisara teringat pada Weluwana Arama atau hutan pohon bambu yang layak, yang letaknya tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan desa maupun kota yang ada di sekitarnya. Jadi nyaman dan juga tidak terlalu berisik dengan hiruk pikuk dari masyarakat. Hutan bambu tersebut atau Weluwana tersebut kemudian juga dikenal sebagai hutan untuk cagar alam bagi tupai, karena di hutan tersebut banyak didiami atau tinggal tupai. Kemudian dengan batin yang dipenuhi rasa bakti dan hormat, Raja Bimbisara kemudian menuangkan air dari kendi emas ke lantai, dan pada saat itu dia menerangkan bahwa ia berhasrat untuk menyerahkan hutan Weluwana Arama yang dipakai oleh Buddha beserta para pengikutnya untuk tinggal. Buddha pada saat itu kemudian menerima pemberian dana tersebut, dan hal itu membuat kebahagiaan yang luar biasa dari Raja Bimbisara karena beliau memiliki keuntungan yang besar dengan memberikan persembahan dana tersebut. Kemudian kematian Raja Bimbisara. Raja Bimbisara ini wafat secara mengenaskan di dalam penjara, di mana penjara tersebut terletak di bawah tanah atau di penjara bawah tanah. Hal ini terjadi karena anaknya yaitu Pangeran Ajatasattu yang memenjarakan sendiri Raja Bimbisara. Kenapa kemudian Raja Ajatasattu atau Pangeran Ajatasattu ini memenjarakan dan kemudian menyiksa dari Raja Bimbisara? Hal ini karena hasutan-hasutan yang dilakukan oleh Biku Dewadatta. Kenapa? Karena Raja Ajatasattu ini memiliki keyakinan terhadap Biku Dewadatta, yang mana Biku Dewadatta sendiri itu ingin memimpin Sangha pada saat itu. Sehingga karena tahu bahwa Raja Bimbisara ini adalah seorang upasaka yang berlindung kepada Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha, dan merupakan pengikut Buddha yang setia, pada saat itu Dewadatta kemudian menghasut kepada Raja Ajatasattu untuk merebut kekuasaan dari Raja Bimbisara, dan kemudian Raja Ajatasattu ini memenjarakan Raja Bimbisara di penjara bawah tanah. Lebih kecil lagi bahwa Raja Bimbisara di bawah tanah tersebut atau di penjara tersebut ini tidak diberi makanan. Kemudian lebih kecil lagi bahwa Raja Ajatasattu ini menyuruh tukang cukur untuk menyayat-nyayat telapak kaki dari Raja Bimbisara dan melumurinya dengan garam serta minyak, lalu memanggangnya di atas bara api. Raja Bimbisara ini meninggal karena mengalami penderitaan yang luar biasa beratnya. Raja Bimbisara yang sudah amat lemah dan tidak tahan lagi, sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Raja Bimbisara meninggal karena penderitaan di luar batas perikemanusiaan lagi. Ia meninggal atas perintah dari anak kandungnya sendiri yang mendapatkan hasutan dari Biku Dewadatta. Raja Bimbisara adalah sosok keteladanan bagi kita semua. Kenapa? Walaupun beliau adalah seorang raja yang tentu saja bergelimbangan harta, benda, dan kekuasaan, tetapi beliau adalah seorang yang rendah hati dan beliau tidak merasa bahwa dirinya adalah yang terhebat. Raja Bimbisara walaupun dengan kekayaan dan kekuasaan serta kemasyhuran yang begitu luar biasa, tapi beliau mau untuk mempelajari atau belajar dharma, sehingga beliau memiliki kebijaksanaan yang baik dan senantiasa bertambah. Kemudian setelah beliau mengenali dharma dan memahami dharma,
Raja Bimbisara ini banyak melakukan dana dan kemudian mendukung dari Buddha dan para siswanya, sehingga sangat berjasa dalam perkembangan Buddha Dharma. Bahkan Raja Bimbisara ini bisa dikatakan seorang raja yang sudah mengikis kelekatan-kelekatan duniawinya. Kenapa? Salah satu contohnya di antara beliau memberikan dana dan juga persembahan lainnya, Raja Bimbisara juga mengizinkan Ratu Kema yang merupakan ratu yang sangat cantik luar biasa ketika itu untuk menjadi seorang bhikkhuni. Dan demikianlah teladan dari Raja Bimbisara, seorang raja yang rendah hati, seorang raja yang memiliki kedermawanan, seorang raja yang juga memiliki kebijaksanaan di dalam mempelajari Dharma, dan seorang raja yang mampu untuk melepaskan kelekatan-kelekatan duniawinya. Oke Ananda, demikianlah materi yang teacher jelaskan hari ini untuk pembahasan tentang Raja Bimbisara. Dan untuk sebagai referensi atau sebagai sumber-sumber yang lainnya, Ananda semua bisa baca materi melalui buku dan juga Ananda bisa cari di media sosial atau mencari di internet. Dan teacher akhiri dengan Sabisata Bhawantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.